bagaimanakah caranya agar DOC yang kita pelihara bisa hidup semua, tidak ada yang sakit, dan pertumbuhannya bagus. Untuk Anda semua yang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan, khususnya peternakan ayam, mungkin hal tersebut sudah tidak asing lagi dan tidak perlu dijabarkan secara jelas. Namun bagi kita yang masih baru dan masih dalam taraf uji coba untuk budidaya ayam kampung atau ayam lainnya, tentu saja hal ini harus kita pelajari dengan teliti, dengan baik, agar pemeliharaan DOC yang kita miliki sukses 100% tanpa ada kematian satupun. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips bagaimana cara saya agar DOC yang saya pelihara bisa 100% hidup, subur, perkembangannya bagus, dan tidak ada terkena penyakit dan lain sebagainya. Nah, dalam memelihara DOC ayam kampung atau jenis ayam lainnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Dalam arti kalau kita mau belajar itu siapa saja bisa. Nah, seperti itu. Nah, seperti di hadapan kita ini adalah DOC ayam kampung asli yang saya dapatkan dari satu indukan. Ini ada 12 ekor dan sekarang sudah berumur kurang lebih 2 minggu. Dan tidak ada satupun yang mati. Jadi turun 12 ekor dari penetasan alami ya, dieram di induknya. Kemudian sampai umur sekian masih utuh, dan biasanya berapapun yang menetas sampai usia sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya tidak pernah kehilangan ayam. Artinya tidak pernah ada yang sampai mati atau sakit dan lain sebagainya. Seperti yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu contohnya yang bisa rekan semua atau Anda semua lihat. Buktinya seperti ini. Di bagian atas juga sebenarnya masih ada, tapi di bagian atas ini tidak banyak. Di bagian atas ini ada sekitar 7 ekor, dan ini dari awal ya, dari menetas hanya 7 ekor DOC, dan sampai sekarang ini usianya sama yang di bawah itu terpaut sekitar 5 harian kurang lebih. Nah, ini sudah mulai tumbuh ekor, bisa dilihat itu. Nah, ini segar-segar sekali, sehat-sehat sekali, dan cukup gemuk. Memang kalau dibandingkan pertumbuhan ayam kampung berbeda dengan ayam potong ya, karena pertumbuhannya lebih cepat ayam potong dibandingkan ayam kampung. Tetapi secara umum ini sudah sangat bagus sekali, dan biasanya sampai usia 3 bulan, 4 bulan masih utuh. Saya selalu seperti itu. Jadi jarang sekali saya mendapati kematian pada ayam-ayam yang saya pelihara, apalagi khususnya untuk DOC. Biasanya ada kematian itu kalau sudah mulai masa transisi akan dilepas ke liar, jadi ke umbaran. Biasanya itu sudah, kalau di sini biasanya saya sudah laku sekitar 25 sampai 30 ribu per ekornya. Nah, kembali lagi ke cara agar DOC tidak ada yang mati tadi. Apa saja yang bisa diperhatikan? Pada dasarnya kalau dari pengalaman yang saya lakukan itu ada 2 hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Yang pertama adalah kondisi pakan. Kemudian yang kedua adalah tempat atau kandang dan keadaannya seperti apa. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, pakan, kondisi pakan. Sebenarnya DOC ayam kampung atau DOC ayam-ayam lainnya bisa saja diberi makan misalnya dedak yang tidak usah dicampur air, jadi ditaruh saja dedak itu, nanti dia akan, ayam-ayamnya akan memilih
butir-butir beras yang hancur di dalam dedak tersebut. Sebenarnya bisa, saya pernah mencoba dan hasilnya juga cukup bagus sebenarnya, atau mungkin tepung jagung itu juga cukup bagus. Namun kalau untuk dedak pertimbangannya, kalau untuk dedak pertumbuhannya kurang cepat. Tepung jagung juga bagus tapi lebih cepat dari dedak, tapi masih kurang maksimal. Maka untuk pakan itu memang yang terbaik adalah untuk DOC memang pakan pabrikan yang sudah sesuai kebutuhan gizinya, sesuai dengan kebutuhan DOC ya. Jadi yang saya terapkan untuk DOC, pemilihan DOC, saya memilih menggunakan pakan pabrikan yang dimana pemberian pakannya itu full. Jadi dari pagi sampai sore kondisi seperti ini, tempat pakan akan terus terisi, jadi tidak pernah habis, jangan sampai habis. Jadi terus terisi. Dengan begitu ayam-ayam ini akan setiap terasa lapar dia akan langsung makan. Begitu seterusnya sepanjang hari. Nah, dengan begitu ayam tidak akan stres karena kondisi makanannya cukup, kemudian kondisi makanannya bergizi, kebutuhan nutrisinya tercukupi, maka ayam tidak akan stres dan pertumbuhannya pun akan maksimal. Nah, intinya untuk pemberian pakan, untuk pakan dan pemberian pakannya, pakan kita berikan pakan yang paling bergizi, yang paling bagus, yang paling sehat untuk DOC. Nah, itu satu kunci pertama itu ya. Kemudian pemberian pakannya harus full, karena untuk DOC harus full, selalu ada. Begitu juga dengan minumannya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kandang dan kondisi kandang. Untuk kondisi kandang dan kondisi kandang, kalau ukuran kandangnya sebenarnya menurut pengalaman saya pribadi, walaupun kandangnya sempit sebenarnya tidak masalah untuk DOC, asal tidak selamanya di sini ya. Kita ukur saja dia masih bisa punya ruang gerak yang cukup leluasa untuk bermain, itu saja untuk lebar atau luas kandangnya. Kemudian untuk masalah kandang ini kesehatannya juga perlu diperhatikan, dalam arti kebersihan kandang, kemudian kandang harus kering, jangan sampai lembab. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan. Namun yang paling penting dalam kondisi kandang ini adalah saat malam hari. Nah, bagaimana supaya ayam-ayam kita ini bisa sehat terus, kemudian tidak pernah terkena penyakit? Yang saya terapkan adalah saya pada malam hari saya memasukkan DOC ini ke dalam kardus. Jadi malam hari adalah saat dimana cuaca atau suhu itu lebih dingin dan DOC ini sangat rentan terhadap suhu dingin. Maka dari itu untuk pemeliharaan DOC skala rumahan ayam kampung seperti ini, kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan kardus atau tempat lain, kardus bekas. Jadi saat malam hari ayam-ayam ini, DOC ini kita masukkan ke dalam kardus supaya dia tidur di dalam kardus kalau malam hari. Kemudian kalau siang hari kita lepaskan seperti itu, seperti ini. Kita bisa taruh di kandang khusus atau bisa ditaruh di luar juga tidak apa-apa, misalnya di umbaran misalnya, seperti itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah saat malam hari dia tidak boleh dingin. Kalau musim hujan, saat hujan itu walaupun siang hari jangan sampai dia terkena air hujan atau kehujanan, karena dia akan kedinginan, dan kedinginan itulah yang akan menjadi penyebab awal mula semua DOC kita bisa terkena penyakit. Nah, seperti itu. Jadi pada prakteknya selama ini saya tidak pernah mengalami kendala dalam memelihara DOC yang saya miliki. Semuanya sehat, tumbuh berkembang dengan bagus, tidak ada yang mati sampai besar. Nah, seperti itu. Jadi dua hal itu yang menjadi kunci
agar DOC ayam kampung kita tidak ada yang mati satupun. Jadi pertama adalah pemberian pakan yang tepat, kemudian yang kedua adalah penanganan kandang. Nah, bagaimana jika kita ingin menerapkan dengan skala yang lebih luas atau skala yang lebih besar? Nah, menggunakan kardus bekas tentu saja akan memiliki kendala, terutama di kapasitasnya. Saya pernah memelihara DOC ayam kampung ini, paling banyak saya pernah sampai 50 ekor DOC bersamaan seperti ini ya. Satu periode 50 ekor DOC, dan itu saya tidak menggunakan kardus tetapi menggunakan kandang seperti ini. Nah, kalau di kardus itu kita bisa menutup dan kondisinya bisa hangat karena tertutup rapat, maka di kandang ini, di kandang yang kita siapkan, kita pun harus melakukan hal yang sama. Jadi sebesar apapun kandangnya atau sekecil apapun kandangnya, kalau malam harus ditutup rapat. Saya biasanya menggunakan 2 lapisan. Yang pertama itu karung bekas untuk menutupi bagian kanan, kiri, depan, belakang, dan atas di kandang yang disediakan ya. Kemudian bagian luarnya saya tutup plastik, jadi double. Itu kalau kita pelihara DOC di kandang di luar rumah, tidak menggunakan kardus bekas. Dan hal seperti itu atau cara seperti itu saya sudah praktekkan untuk 50 DOC ayam kampung, dan itu bisa 100% juga. Tidak ada yang mati sama sekali sampai usia sekitar 2 bulan 3 bulan baru saya lepas. Nah, memang pemeliharaan yang saya lakukan seperti itu, jadi semi intensif. Jadi pertama DOC saya pelihara awalnya saya pelihara di kardus selama sekitar 2 minggu, 14 hari. Sekitar 2 minggu itu saya pelihara di kardus sampai dia tumbuh bulunya agak ini. Kemudian saya pindahkan ke kandang seperti ini. Nah, untuk pemeliharaan yang di kardus, rekan semua bisa melihat video saya bagaimana caranya memelihara DOC menggunakan kardus bekas. Untuk perawatannya segala macam sudah saya jelaskan di sana. Nah, itulah tadi sedikit tips dan trik dari saya bagaimana memelihara DOC ayam kampung agar tidak ada yang mati sama sekali. Semua DOC sehat sampai dewasa, sampai siap dijual. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini, apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua, terutama yang hobi dengan peternakan ayam. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.